warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak ya. Apa kabar anak-anakku? FP4, semoga sehat ya. Semoga selalu disehatkan sama Allah dan diberi kemudahan, amin. Nah, waktu kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana menguruskan sebuah pecahan. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan berbagai bentuk pecahan. Ya, di berbagai bentuk pecahan ini nanti kita akan belajar bentuk pecahan biasa, bentuk pecahan campuran, bentuk pecahan desimal, dan bentuk pecahan persen. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu pecahan biasa. Kita sudah mempelajari pecahan biasa ini di awal bab. Sekarang kita akan bahas lagi ya. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan pecahan biasa secara spesifik atau secara detail. Pecahan biasa dibagi dua. Ada pecahan murni dan pecahan tidak murni. Apa itu pecahan murni? Pecahan yang pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Gimana contohnya? Contohnya 1/2, 3/5, 4/8, 23/24. Ini contohnya ya. Sekarang, apa itu pecahan tidak murni? Pecahan yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Apa aja contohnya? Contohnya 4/3, 10/7, 22/12, 50/49. Nah, sudah paham ya? Jadi pecahan biasa itu terbagi menjadi dua. Ada pecahan murni dan tidak murni. Sekarang kita lanjut ke pecahan campuran. Apa sih pecahan campuran itu? Pecahan campuran terdiri atas bilangan bulat dan bilangan pecahan. Nah, gimana ya? Contohnya 1 1/2, 3 4/5, 7 8/10. Bapak ambil satu contoh, yang 1 1/2. Yang satunya bilangan bulat, yang 1/2-nya pecahan. Bapak ambil lagi contoh yang 7 8/10. 7-nya bilangan bulat, 8/10-nya bilangan pecahan. Nah, kenapa sih harus ada pecahan campuran? Ya, jika ada pecahan yang nilai pembilangnya lebih besar daripada nilai penyebutnya, atau dengan kata lain berbentuk pecahan tidak murni. Nah, kalau nanti kalian dapat pecahan tidak murni, kalian harus mengubah pecahan tidak murni itu ke pecahan campuran. Ya. Bagaimana cara mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran? Nah, bagikan saja pembilang dengan penyebutnya. Ya. Nah, di sini ada contoh soal. Tuliskan bentuk pecahan dari 12/5. Nah, 12/5 kenapa harus diubah? Karena 12/5 itu pecahan tidak murni, di mana pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Nah, sekarang Bapak akan mengubah 12/5 ini menjadi pecahan campuran. Pertama-tama kita bagi kurung dulu. 12/5. 12-nya simpan di dalam kurung, si 5-nya simpan di luar kurung, gitu ya. Jadi yang atas simpan di dalam kurung, yang bawah simpan di luar kurung, gitu ya, jelas ya. Nah, sekarang kita cari 5 dikali berapa ya yang dekat sama 12. Nah, di sini ada pilihan 5 kali 2 kan 10, 5 kali 3 15. Kira-kira pakai yang mana ya? 5 dikali 2 10 ya. Jadi tidak boleh lebih, harus kurang tetapi harus mendekati, gitu ya. Jadi kita pilih saja 5 yang 5 dikali 2 10 ya. Kita pakai 2, berarti 5 kali 2 10. Nah, sekarang tinggal dikurangi aja. 12 dikurangi 10 berapa? 2. Nah, kita tadi sudah membagikan ya antara 12 dibagi 5. Hasilnya itu 2, memiliki sisa 2. Nah, gimana ya cara menyusun pecahan campuran dari pembagian kurung tadi? Nah, caranya yaitu yang tadi hasilnya simpan sebagai bilangan bulat ya. Kemudian sisanya sebagai pecahan
atau dengan kata lain sebagai pembilang dari pecahan itu, yang 5-nya atau pembaginya jadi penyebut. Jadi hasilnya 2/5. Jelas ya? Nah, tadi kan kita sudah belajar cara membuat pecahan biasa ke pecahan campuran. Sekarang kita akan belajar pecahan campuran ke pecahan biasa. Nah, bagaimana ya? Bapak akan menunjukkan contoh soal di sini. Ada 2/5. Nah, kira-kira gimana ya caranya? Caranya yang pertama, si penyebutnya kita kalikan dahulu dengan bilangan bulat. Berarti di sini 5 dikali 2 ya. Kemudian ditambahkan hasilnya dengan pembilang. Tadi kan 5 kali 2 10. Ditambah 2. Jadi berapa kira-kira ya? Berapa? 12. Jadi pembilangnya itu 12 per 5. Si penyebutnya tetap 5 ya. Gitu. Jelas ya? Jelas. Tadi kita sudah belajar pecahan biasa dan pecahan campuran. Sekarang kita akan belajar mengenai pecahan desimal. Pecahan desimal itu apa ya? Pecahan desimal adalah pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan menggunakan tanda koma. Contohnya gimana Pak? Contohnya kayak 0,3, 0,5, 0,25, 0,50, dan 0,125. Gitu ya contohnya. Bagaimana cara menentukan pecahan desimal dari sebuah gambar? Nah, Bapak di sini sudah tunjukkan gambarnya. Di sini ada 2 gambar. Bapak akan menjelaskan dulu gambar yang pertama. Gambar pertama itu kira-kira ada berapa potongan ya? Coba hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 potongan. Yang diarsir kira-kira berapa ya? Hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti berapa ya pecahannya? 5/10. 5/10 itu tadi kata pengertian pecahan desimal apa ya? Harus didesimalkan. Berarti 5/10 itu adalah 0,5. Begitu ya, jelas ya. Yang paling bawah gambarnya sekarang. Kira-kira ada berapa ya kotak yang kecilnya? Kalau dihitung satu-satu lama ya. Sama Bapak jawab aja langsung. Ada 100 buah kotak kecil. Yang diarsirnya ada berapa kotak kecil ya? Coba hitung. Ada 25. Berarti pecahannya apa? 25/100. Tadi menurut pengertian pecahan desimal, kalau ada pecahan perseratusan harus didesimalkan. Berarti 25/100 itu nilai desimalnya adalah 0,25. Jelas ya? Oke, sekarang Bapak akan menjelaskan tentang persen. Persen itu apa ya? Kalian dapat menemui persen ini ketika kalian mengunjungi toko. Ketika kalian beli baju ada diskon ya, misalnya diskon baju 50%, 40%, 99% atau. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan tentang persen. Persen itu apa ya? Persen itu adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Persen ditulis dengan lambang persen ya. Contohnya apa? Kayak 5% dibaca 5%, artinya 5/100. 50% dibaca 50%, artinya 50/100. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini selesai ya. Semoga pembelajaran hari ini kalian diberi ilmu yang bermanfaat, amin, terutama dalam kehidupan sehari-hari, amin. Sampai jumpa lagi dengan Bapak di kemudian hari. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.